Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Fadilatul Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid hafizahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang At-Ta'awudhu wal Basmalatu, yaitu membaca ta'awud dan juga membaca basmalah. Baik, pada pembahasan ini terdapat 3 pembahasan turunan. Ya, di sini kita akan bahas mungkin satu saja ya. Yang pertama yaitu hukmu ta'awudhi wal basmalati. Hukum membaca ta'awud dan juga membaca basmalah. Oke, kemudian yang kedua, pembahasan turunan yang kedua adalah al-aujuhul jaizatu inda ta'awudhi wal basmalati. Cara-cara yang dibolehkan dalam membaca ta'awud dan juga basmalah. Kemudian yang ketiga adalah aujuhul basmalati bainas surataini, beberapa cara membaca basmalah yang terletak di antara 2 surat. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama terlebih dahulu, yaitu hukmu ta'awudi wal basmalati, hukum membaca ta'awud dan juga basmalah. Baik, yang pertama dijelaskan oleh Syekh Aiman di sini, idza arada al-qari'u an yaqra'a syai'an min kitabillahi ta'ala fala budda lahu minal bad'i bitta'awudhi. Ya, apabila seorang qari hendak membaca sesuatu dari kitabullah, ya, maka ya dia diharuskan untuk memulainya dengan ta'awudz, ya, dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, imtithalan liqaulihi ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim, sebagai bentuk pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an maka hendaknya engkau berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maksudnya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sawa'un kanat tilawatuhu min bidayati suratin aw min wasatiha. Sama saja apakah bacaannya itu dimulai dari awal surat ataukah dari pertengahan surat, ya. Jadi nggak peduli mau dari awal surat mau di tengah surat, ketika kita memulai bacaan, ya, maka dianjurkan kita membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Misal ketika kita ingin membaca dari awal surat, ya, di awal surat Al-Baqarah misalnya, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim terlebih dahulu, ya, baru memasuki surat Al-Baqarah, ya. Atau dari pertengahan, misalnya ketika kita membaca ayat kursi kan ada di pertengahan surat Al-Baqarah ayat 255, ya. Baca ta'awud terlebih dahulu baru masuk, ya, ke pertengahan surat, ya, seperti itu. Jadi mau dari awal surat mau di pertengahan surat, ketika kita memulai bacaan kita dianjurkan untuk membaca ta'awud. Baik, bagaimana dengan basmalah? Ya, di sini beliau jelaskan, ammal basmalatu fala budda minha fi ibtida'i ayyi suratin min suwaril Qur'anil Karim illa surat At-Taubah. Ya, adapun membaca basmalah yaitu bismillahirrahmanirrahim, maka seorang pembaca Al-Qur'an, ya, diwajibkan untuk membacanya, ya, dianjurkan untuk membacanya di awal setiap surat dari surat-surat Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi ketika kita membaca awal surat, ya, maka kita dianjurkan untuk memulainya dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Ya, jadi Al-Qur'an ini kan totalnya ada 114 surat, ya. Jadi ketika kita mau memulai membaca surat-surat ini, itu dianjurkan kita untuk membaca basmalah kecuali satu surat, yaitu surat At-Taubah. Ya, nanti kita akan jelaskan alasannya kenapa, ya, surat At-Taubah tidak dimulai dengan membaca basmalah. Baik, kemudian yang berikutnya, ya, di sini Syekh Aiman melanjutkan penjelasannya, fa idza arada al-qari'u an yaqra'a min wasati suratin ma wa laysa min awwaliha fa huwa mukhayyarun bainal basmalati wa adamiha. Ya, apabila seorang qari, seorang pembaca Al-Qur'an hendak membaca Al-Qur'an dari pertengahan surat, ya, surat apapun, ya, tidak dikecualikan surat apapun, ya, dan bukan dari awal surat, maka dia diberikan pilihan, mukhayyar,
bainal basmalati wa adamiha, ya, antara membaca basmalah ataupun tidak membaca basmalah. Silahkan, ya. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim di pertengahan surat, ya, maka kita diberikan pilihan, ya, apakah membaca basmalah atau tidak membaca basmalah. Walakinna ta'awudha la budda minhu kama taqaddama, ya. Akan tetapi membaca ta'awudz tetap dianjurkan sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Jadi ketika kita memulai bacaan, kita dianjurkan membaca ta'awudz dalam kondisi apapun, mau di awal surat mau di pertengahan surat. Adapun basmalah dirinci. Kalau di awal surat kita dianjurkan, ya, kecuali di surat At-Taubah. Kalau di pertengahan surat maka kita diberikan pilihan antara membaca basmalah atau tidak membaca basmalah. Ya, paham ya teman-teman ya. Baik, kemudian di sini Syekh Aiman memberikan tanbih, warning. Ya, ada beberapa peringatan dari beliau di sini. Yang pertama, hunaka ba'dul mawadhi'i al-aula fiha lil qari'i alla yubasmil indaha. Ya, ada beberapa tempat di mana seorang qari lebih utama tidak membaca basmalah padanya. Ya, jadi lebih bagus tidak baca basmalah. Ya, ada sebagian tempat di Al-Qur'an sebaiknya tidak membaca bismillah di sana. Ya, wahiyal ayatul lati tata'allaqu bil kufari wad du'ai alaihim, yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir dan juga doa keburukan atas mereka. Nah, ini kenapa di awal surat At-Taubah, yaitu tidak dianjurkan untuk membaca basmalah, bahkan lebih baik tidak membaca basmalah. Ya, kenapa? Karena di awal surat At-Taubah itu menceritakan tentang orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir. Au fadhil munafiqin, atau kebusukannya orang-orang munafik. Ya, au dzikrin nari wa akhbariha, atau penyebutan neraka dan khabar-khabar tentang neraka, sifat-sifat neraka, panasnya neraka dan lain sebagainya. Itu tidak dianjurkan kita membaca basmalah di situ. Au dzikri syaitan, atau penyebutan syaitan di sana. Ya, contohnya, ya, wa qalu takhadallahu walada. Ya, ini ayat ini. Ketika kita memulai bacaan langsung masuk ke ayat ini, kita dianjurkan untuk tidak membaca basmalah. Ya, kenapa? Kalau dilihat dari sisi maknanya, ini menceritakan tentang orang-orang kafir. Wa qalu takhadallahu walada, dan mereka berkata Allah mengambil seorang anak, menjadikan seorang anak untuknya. Na'udzubillah. Ya, subhanallah. Ini sesuatu yang sangat dusta, ya. Ya, perkataan orang-orang kafir. Ya. Allah Maha Suci dari yang diucapkan oleh mereka. Maka tidak perlu kita membaca basmalah. Ya, atau ya ketika ada penyebutan tentang syaitan, ya, seperti ini. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan, ya, atau menakut-nakuti kalian kemiskinan. Ya, jadi ketika kita mendapati sebuah ayat, ya, yang berbicara tentang orang-orang kafir, ya, doa keburukan untuk mereka, kebusukan orang-orang munafik, penyebutan neraka, penyebutan syaitan yang jelek-jelek lah, maka tidak dianjurkan kita untuk membaca basmalah. Bahkan dianjurkan kita untuk tidak membaca basmalah. Ya, kita dianjurkan untuk tidak membaca basmalah, gitu ya. Baik, kemudian yang kedua, tanbih yang kedua adalah waqad tata'ayyanul basmalatu in kanatil ayatu tubda'u bi dhamirin ya'udu 'ala Allah ta'ala. Ya. Terkadang basmalah ini menjadi wajib dibaca, ya, pada ayat yang diawali dengan dhamir. Yang dhamir ini kembali kepada Allah. Dhamir ini kata ganti maksudnya, ya. Contohnya adalah firman Allah, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Kepadanya dikembalikan ilmu tentang hari kiamat. Kepadanya, nyanya ini siapa? Nyanya ini Allah, ya. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, ya, memulai membacanya itu langsung masuk ke ayat seperti ini, maka nggak boleh, ya, kita ta'awud langsung masuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Nggak boleh. Harus di jeda dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Ya. Atau huwallazi khalaqakum min tin. Dia yang telah menciptakan kalian dari tanah.
Dia di sini maksudnya adalah Allah. Ya, maka kalau ada ayat dimulai dengan dhamir, maka tidak boleh ta'awud itu langsung masuk ke ayat tersebut, tapi harus diselingi dengan basmalah. Kenapa demikian? Ya, saya pernah tanyakan hal ini kepada guru kami, yaitu Syekh Muhammad Atiq As-Sanawi hafizahullah taala. Ya, beliau menjelaskan alasannya. Ya, karena ketika seseorang membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, itu kan artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang terkutuk kemudian masuk Dia yang telah menciptakan kalian dari tanah. Ini khawatir nanti disalahpahami, yang terkutuk itu Dia, yaitu Allah. Nah, supaya tidak ada kerancuan seperti itu, dijeda dengan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, baru huwallazi khalaqakum min tin. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau boleh diringkas, ringkas ya. Apabila seorang qari ingin membaca Al-Qur'an, ya, memulai membacanya, maka dianjurkan, bahkan diharuskan dia membaca ta'awud, ya, karena ada perintah dalam Al-Qur'an. Jika hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Mau di awal surat, mau di tengah surat. Baik, kemudian kalau basmalah, ya, kalau di awal surat dia dianjurkan, ya, kecuali di surat At-Taubah. Kalau di tengah surat, maka dia diberikan pilihan antara membaca atau tidak membaca, ya. Kemudian ada beberapa tempat di mana seorang qari, seorang pembaca Al-Qur'an lebih utama tidak membaca basmalah, yaitu ketika pada ayat yang menyebutkan tentang orang-orang kafir, ya, kemudian orang-orang munafik, penyebutan tentang neraka dan penyebutan tentang syaitan, ya. Adapun ada juga beberapa tempat di mana seorang qari wajib membaca basmalah di sana ketika dia memulai, ya, bacaan Al-Qur'an, yaitu ketika pada sebuah ayat yang diawali dengan dhamir, yang dhamir ini maksudnya adalah Allah, ya, kembali kepada Allah, ya. Dia yang telah menciptakan kalian dari tanah. Dia yang dimaksud di sini adalah Allah, ya. Seperti itu, maka itu hukumnya wajib, ya. Baik teman-teman, mungkin seperti itu ya pembahasan tentang hukum ta'awud dan basmalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.